Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama dipertemukan untuk pelayanan kategorial kita. Mari kita awali bersama dengan doa. Bapa di dalam sorga, di dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang didengar boleh dengan sungguh kami renungkan dalam hidup kami dan kami nyatakan di dalam keseharian kami. Tuhan yang mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada tahun sekitar 1950, tentara Amerika mengembangkan namanya kecerdasan intelektual atau IQ, intellectual quotient. Sehingga prajurit-prajurit Amerika yang mau menjadi prajurit atau mereka yang mau menjadi tentara Amerika lalu kemudian dites IQ. Hal ini tentu saja perlu karena seorang prajurit atau seorang tentara tidak hanya dia pandai menembak ataupun juga dia tahu strategi, tetapi dia pun juga harus memiliki kecerdasan intelektual. Karena dengan kecerdasan intelektual ini dia tahu kapan dia harus menembak, kapan dia harus sembunyi, dan kapan dia harus berlari. Tetapi ternyata tidak cukup hanya dengan manusia punya kecerdasan intelektual. Pada tahun sekitar 90, tahun 90-an, lalu kemudian manusia pun juga mengembangkan, para psikolog mengembangkan namanya kecerdasan emosi, emotional quotient atau emotional intelligence. Dan saudara, maka bukan hanya ternyata kecerdasan intelektual, manusia juga perlu punya kecerdasan emosi. Karena sehebat-hebatnya manusia, lalu kemudian sepandai-pandainya orang, tapi kalau dia tidak mampu mengendalikan emosinya, manusia tidak mampu mengendalikan amarahnya atau mengendalikan kesedihannya, maka manusia pun juga tidak mampu untuk membuat keputusan dengan baik. Manusia pun juga tidak mampu, seseorang pun juga tidak mampu memilih dengan baik. Dan bahkan tidak jarang keputusan-keputusan yang dibuat secara emosional maka adalah keputusan yang keliru. Dan bahkan orang misalnya saja ketika orang marah, orang akan membuat keputusan yang keliru. Dan tidak jarang orang pun juga mungkin ketika sedih ataupun juga ketika stres dan depresi, ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya, saudara, maka dia akan salah membuat keputusan. Yang ketiga, saudara, pada tahun sekitar 2000-an, lalu kemudian orang pun juga berkembang lagi dengan kecerdasan spiritual. Apa kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual itu adalah dari apa yang dia yakini, dari apa yang dia percayai. Seorang Kristen tentu akan berbeda dengan seorang yang lainnya. Maka keyakinan ini, spiritual ini, apa yang mewarnai dirinya, apa yang mewarnai hatinya, apa yang mewarnai jiwanya, apa yang mewarnai batinnya. Maka isi batin itulah yang memungkinkan orang untuk melakukan sesuatu. Karena dari hati, dari batin inilah orang melakukan sesuatu. Karena itu saudara, kalau batinnya tidak baik, batinnya jahat, maka kata-katanya pun juga adalah kata-kata yang jahat. Kata-kata lisannya pun juga lisan yang tidak baik. Dan pikirannya pun juga selalu akan mengembangkan permusuhan, mengembangkan pengkotak-kotakan, diskriminasi, dan bahkan juga dia tidak bisa hidup bersama dengan orang lain dan merasa diri selalu benar. Saudara, apa yang ada dalam batinnya?
Kalau seorang yang di batinnya adalah batin yang penuh dengan kasih, batin yang penuh dengan kemanusiaan, maka akan nampak dari lisannya bagaimana dia menghargai orang, menghormati orang, dan juga bagaimana dia hidup bersama dengan orang lain dengan rukun dan damai. Dia akan mampu menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, dan dia pun juga akan dengan cerdas untuk melakukan banyak hal. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, segala sesuatu akan berakhir. Tidak selama-lamanya orang itu akan duduk dalam kehebatannya. Tidak selama-lamanya dia akan hidup dalam kekuatannya. Ada waktu dia menjadi lemah, ada waktu dia kemudian menyelesaikan sesuatu, dan ada waktu kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Apa yang Tuhan katakan? Kuasai diri. Menguasai diri, mengendalikan lisannya, mengendalikan perbuatannya, mengendalikan sikapnya, mengendalikan segala sesuatu yang realitas dirinya. Saudara yang kekasih, sehebat apapun Anda, siapapun Anda, apakah Anda tokoh agama, apakah Anda pejabat, apakah Anda pun juga adalah seorang menteri barangkali, ataukah Anda pun juga seorang presiden, ataupun juga siapapun, kalau kita tidak mampu menguasai dirinya, dia tidak mampu mengendalikan lisannya, mengendalikan perbuatannya. Kalau menteri pun juga bisa dianggap korupsi. Bahkan juga seorang tokoh agama bisa dianggap memiliki lisan yang tidak baik dan juga sikap-sikap yang tidak baik. Karena itu saudara, maka kuasai diri. Maka strategi pengendalian diri, menguasai diri, lalu kemudian self-control itu menjadi sesuatu hal yang paling penting. Sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang benar. Yang baik, yang benar kita tahu. Dan kita boleh menyatakannya karena kita mampu menguasai diri kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi orang beragama tidak hanya sekedar pengakuan, tapi juga menjadi seorang beragama dia memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan terlebih kecerdasan spiritual. Sehingga dia bisa memaknai apa arti hidup ini untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu sungguh kami menyerahkan diri Tuhan. Ketika kami mengikut Engkau Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Kuduskan kami Tuhan, sehingga di mana kami berada, kami boleh menyatakan citra kasih-Mu. Kami boleh hidup rukun damai dengan sesama. Kami boleh hidup bersama-sama dalam sukacita. Kami boleh hidup membangun kebersamaan untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini. Engkaulah yang menempatkan kami di tengah-tengah dunia. Apapun yang kami gumuli dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan Allah Bapa. Engkau sumber kekuatan dan gembala agung kami yang menuntun kami menemukan jalan keluar dan penyelesaian terbaik. Di tengah kelemahan tubuh dan sakit penyakit, Engkaulah tabib agung yang menjadi pengharapan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.